bincang-bincang bersama SDG ITS dengan TV Desa. Acara ini digelar setiap hari Rabu dan kami akan selalu menampilkan hal-hal baru yang sangat bermanfaat bagi terutama warga desa tentu saja ya. Kerabat TV Desa yang saya hormati, kali ini kita masih membahas tentang seputar sanitasi. Jadi seputar sanitasi karena ini masalah yang sangat penting dan kita melihat dari diskusi minggu lalu itu masih sangat seru dan masih kelihatannya ingin diperdalam. Dan kali ini kita ingin mengarahkan diskusi untuk membahas mengenai bagaimana agar akses sanitasi masyarakat itu cepat bisa dipenuhi, yaitu dengan cara membangun pengusaha sanitasi di desa yang tadinya mungkin sanitasi itu belum dilirik sebagai suatu peluang usaha. Nah, kali ini kita akan mengarahkan diskusi agar terutama mungkin dari tukang ya, khususnya tukang sanitasi maupun dari pengusaha di desa, misalnya saja BUMDes, tertarik untuk membangun bisnis di bidang sanitasi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ada Ibu Ratih dari USIT iWash Plus. Ya, nanti Bu Ratih akan menjelaskan apa itu USIT iWash Plus. Yang saya tahu, USIT iWash Plus ini bertujuan atau membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Khususnya sekarang ini sudah sedang digarap 5 regional ya Bu Ratih. Bu Ratih ini spesialnya keahliannya adalah di behavior change and marketing specialist. Dan USIT iWash Plus ini sudah di program ini sudah dijalankan sejak tahun 2016. Sesungguhnya mulai tahun 2005 itu sudah mulai apa itu namanya marketing di bidang sanitasi itu sudah mulai digarap ya. Dan Bu Ratih dalam hal ini sudah bergabung sejak tahun 2005. Nah, khususnya adalah untuk pemasaran sanitasi berbasis pasar. Jadi nanti Bu Ratih akan menjelaskan mengenai peluang bisnis sanitasi, mengajak lembaga non-pemerintah untuk masuk dalam bisnis sanitasi. Lalu pembicara yang kedua, selamat malam Pak Kun. Saya manggilnya Pak Ir, ya, tapi terkenal juga sebagai Pak Kun. Pak Kun ini kandidat doktor di UNER ya Pak Kun ya sekarang ini ya. Sebentar lagi kandidatnya hilang, tinggal doktornya saja gitu ya, insya Allah. Amin. Ya. Nah Pak Kun ini yang saya tahu sebetulnya Pak Kun ini seorang motivator yang sangat handal. Jadi kalau saya bilang Pak Kun ini ahlinya apa? Ahli sembarang kalir. Ahlinya banyak gitu. Dan anehnya Pak Kun sangat tertarik untuk memotivasi masyarakat untuk mempunyai sanitasi yang sehat ya Pak Kun ya. Lalu Pak Kun juga sudah pernah membuat mengembangkan bisnis sanitasi. Sebetulnya tujuannya barangkali untuk memberi contoh kepada masyarakat bagaimana sih caranya berbisnis di bidang sanitasi ini gitu ya. Nanti akan nyambung dengan Bu Ratih karena Bu Ratih akan punya peta pasarnya. Nah Pak Kun ini berminat untuk mengembangkan bisnisnya. Saya kira ini menarik sekali diskusinya. Kemudian yang ketiga, kita kembali bertemu dengan Pak Edi Setiadi Sujono. Kalau di kampus terkenalnya Pak Edot. Ya. Jadi Pak Edot itu sudah terkenal. Mohon maaf, kalau saya lihat Pak Edot itu lalu ingat WC gitu ya. Karena memang hobinya di sanitasi gitu. Jadi dari dulu Pak Edot sudah menggeluti bidang sanitasi itu karena tertarik dengan persoalan kesehatan masyarakat. Dulu di ITS itu ada jurusan kesehatan lingkungan ya, yang sekarang menjadi teknik penyihatan Bu namanya dulu. Penyihatan, ya. Lalu sekarang menjadi teknik lingkungan. Nah, Pak Edot itu spesialnya di bidang sanitasi dan juga mungkin air bersih. Nah, nanti mungkin Pak Edot, saya manggilnya Pak Edot,
mungkin akan lebih banyak menggarisbawahi bagaimana teknologinya supaya nanti kalau misalnya para pengusaha sanitasi itu menjalankan bisnisnya di desa-desa misalnya, lalu yang dibangun itu tidak mencemari lingkungan. Itu yang sangat penting yang barangkali harus dikawal ya supaya nanti sanitasinya oke tapi lingkungannya tercemar itu kan cukup mengerikan. Demikian kerabat TV Desa, 3 pembicara hebat hari ini. Untuk yang pertama, Bu Ratih, silahkan mungkin Ibu bisa menceritakan tentang USAID iWash Plus atau bagaimana sih namanya behavior change dan marketing sanitasi itu, ya supaya masyarakat tertarik. Oh ternyata ini peluang bisnisnya gede juga gitu ya. Nah, sehingga nanti banyak dari desa, terutama mungkin saya sih berharap sekali BUMDes itu masuk ke sana, supaya persoalan sanitasi di desa masing-masing segera teratasi. Silakan Bu Ratih, mungkin waktunya sekitar 15 menit. Ya, terima kasih Bu Agnes Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali saya diundang di acara pada malam hari ini karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Ini para senior-senior saya, Bu Tuti. Ini Pak Edot dulu juga dosen saya di kampus. Jadi mohon maaf Pak Edot, ini saya duluan ya Pak Edot ya presentasinya nih. Padahal sebetulnya nih beliau dulu termasuk penguji saya waktu saya S1 dulu ya. Semoga saya nggak kualat ini Pak Edot ya. Jangan khawatir. Iya, oke. Saya mohon izin untuk share materi, Ibu. Ya, silakan Bu. Oke, sudah bisa dilihat ya. Sudah. Jadi saya Ratih Astati Dewi, saya bekerja untuk program USAID iWash Plus. Nanti di sini saya akan sharing sedikit tentang program-program dari kami, karena USAID iWash Plus sendiri adalah suatu program di mana program ini merupakan kerjasama antara 2 negara, yaitu dari pemerintah Amerika dengan negara Indonesia, di mana dari USAID ada untuk berkomitmen kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Nah, khususnya di sini malam ini kita akan bicara khusus untuk sanitasi. Kenapa kok sanitasi dan kenapa ini menjadi penting? Karena ada data-data yang menarik, jadi saya akan menampilkan beberapa data. Tapi sebelum itu, USAID iWash Plus ini benar seperti yang disampaikan Bu Agnes Tuti tadi, kita bekerja di 5 regional. Mulai Sumatera Utara, kemudian ada di Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan regional Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Saya sendiri adalah Behavior Change and Marketing Specialist untuk Jawa Timur, di mana Jawa Timur sendiri ada 8 kota kabupaten yang khusus kami dampingi untuk sektor air minum sanitasi. Nah, di Jawa Timur ini Bu, selain ada Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kemudian kota dan Kabupaten Malang, kota Kabupaten Probolinggo, serta Kabupaten Lumajang. Oke. Kenapa kok dari sanitasi ini menjadi hal yang sangat penting? Kita bicara data dulu, bahwa ini adalah pembiayaan sanitasi di tahun 2019. Ini saya mendapat sumber data dari Bappenas, di mana di sini terlihat bahwa antara kebutuhan dengan alokasi pendanaan itu terjadi gap yang sangat besar. Bisa dilihat di sini kebutuhannya sekitar 273 triliun, tapi alokasi yang disiapkan oleh pemerintah itu sekitar 35,6. Ini adalah tahun 2019 bersumber dari Bappenas. Nah, sehingga dari sini terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia itu belum memiliki anggaran yang cukup untuk mencapai target di 2019. Apalagi sekarang kita sudah di 2019, waktu itu kita masih bicara universal access. Di 2020 ini kita sudah bicara tentang SDGs, di mana SDGs ini kita udah bicaranya adalah sanitasi aman. Nah, ini PR besar juga sebetulnya bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini adalah target akses sanitasi menurut RPJMN 2020 sampai 2024. Di sini, ini adalah data 2018. Ini Indonesia ya Bu ya, bukan khusus Jawa Timur, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.
di mana BABS ini masih artinya adalah buang air besar sembarangan, masih di angka 9,4%. Nah, di tahun 2024 itu artinya 4 tahun dari sekarang, dan mungkin Pak Edot sama Pak Pun sudah paham betul ya, untuk meningkatkan angka 1 atau 2% itu saja effortnya cukup besar gitu ya. Padahal di tahun 2024 kita sudah tidak ada toleransi untuk BABS. Hanya boleh akses belum layak, akses layak, dan bahkan adalah akses aman. Akses aman ini artinya adalah tangki septik harus kedap dan harus rutin disedot. Nah, ini sudah adalah PR besar ketika kita bicara SDGs nanti di 2030. Indonesia sendiri menargetkan akses aman di 2024 sekitar 15%. Sementara di Jawa Timur itu akses aman ditargetkan di 2024 sekitar 20%. Jadi kita sekarang bicaranya bukan hanya sekedar cubluk boleh, tetapi kita harus bicaranya sudah lebih maju karena ngomongnya adalah SDGs 2030, yaitu tangki septik yang kedap dan harus disedot. Nah, nanti mungkin detailnya ada Pak Edot nih, ada guru saya yang luar biasa yang akan menjelaskan soal ini. Nah, sehingga dari permasalahan tersebut di atas, kami dari USIT IWOS Plus, kami mengembangkan namanya pemasaran sanitasi berbasis pasar atau market-based approach for sanitation marketing. Nah, kenapa kok harus mengembangkan ini? Karena seperti yang alasan yang sudah saya kemukakan sebelumnya, bahwa terdapat gap yang cukup besar untuk mencapai Sustainable Development Goal di 2030, namun pembiayaan pemerintah kurang memadai. Ini ini nggak perlu ditutup-tutupin ya, karena memang anggaran pemerintah pasti terbatas kalau jadi harus dibagi-bagi gitu untuk berbagai sektor, nggak hanya fokus di sanitasi. Sehingga perlu ada alternatif bahwa pemerintah tidak harus selalu menanggung semua pembiayaan. Akan terjadi pertanyaan besar, lalu siapa yang harus menanggung ini? Nah, sehingga kami dari USIT IWOS Plus ini sebetulnya memang sudah hal yang bukan baru, bahwa perlu ada suatu kerjasama ya antara dari pihak swasta atau lembaga non pemerintah supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi di Indonesia. Nah, tetapi sebelum kita mengarah ke sana, ini sebenarnya hal yang cukup menarik yang kami lakukan di USIT IWOS Plus sejak 2018 gitu ya. Bagaimana kami menggerakkan pemasaran sanitasi berbasis pasar, kita berdasarkan dari pemetaan pasar. Artinya kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa memungkiri karena dikejar target Universal Access 2019 kemarin dan dikejar target untuk SDGs itu bahwa untuk mengejar akses sanitasi, pemerintah itu mengeluarkan anggaran yang cukup besar melalui program-program hibah untuk pembangunan sanitasi. Tetapi anggaran pemerintah terbatas, sehingga ini perlu diatur penggunaannya, sehingga yang jangan sampai hibah pemerintah ini merusak pasar sanitasinya. Karena kalau yang nanti di suatu daerah gitu ya, tetangganya dapat hibah, dia disuruh bayar, nah ini kan akan terjadi hal yang akhirnya akan menghambat peningkatan akses. Sehingga perlu ada pemetaan pasar, wilayah mana sajakah yang bisnis sanitasi bisa jalan. Oleh karena itu kami mengembangkan ini. Jadi kami mencontohkan, ini adalah data real, tapi saya menutupi lokasinya ya Bu. Nanti karena ini bukan data dari kami mengambil data dari suatu kabupaten. Dan ini dari grafik ini grafik di suatu kabupaten di Jawa Timur yang menampilkan data di masing-masing kecamatan. Jadi ada sekian kecamatan ya, di mana yang terakhir ini adalah satu kabupatennya. Dari data ini kita bisa melihat yang warna biru ini adalah orang yang sudah memiliki jamban sehat per kecamatan. Yang warna biru muda ini adalah jambannya tidak sehat, dan yang kuning ini adalah orang yang masih BABS atau buang air besar sembarangan. Ya, jadi setiap kecamatan akan terlihat dengan jelas daerah mana yang angka BABS-nya masih tinggi, karena di sini juga dilengkapi dengan persentase maksud saya. Nah, lalu inilah yang coba kami kembangkan adalah yaitu di sini yang grafik berwarna merah ini adalah garis kemiskinan. Ya, jadi adalah orang-orang yang mendapatkan ini ya, artinya mereka ini adalah warga yang berhak mendapatkan hibah karena mereka memang masuk dalam garis kemiskinan. Kami berusaha ngeplot ya, bahasa ininya saya jadi bingung bahasa Indonesia apa nih, antara akses sanitasi dengan garis kemiskinan. Di sini kami mengajak bersama-sama dengan pemerintah daerah
jangan sampai di daerah yang angka kemiskinannya rendah ini diberi hibah. Artinya kalau angka kemiskinan rendah, sebenarnya masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar. Jadi misalnya contoh dari sini, jadi kita berusaha ngeplot antara yang BABS-nya masih tinggi, namun angka kemiskinannya rendah. Nah dari sini nanti inilah kita baru nanti kita spesifik di daerah mana. Kemudian juga kita bekerja sama dengan pemerintah supaya di daerah-daerah ini hibahnya tidak harus dikelola dengan baik. Sekali lagi hibah adalah untuk warga yang benar-benar miskin. Tidak boleh, supaya itu tadi untuk mengurangi kecemburuan sosial dan tetap supaya akses sanitasi ini bisa semakin meningkat. Dari peta inilah, ini yang menjadi dasar bagi kami untuk mengajak pihak-pihak lembaga non-pemerintah untuk bergerak di bidang sanitasi. Salah satunya seperti yang disampaikan Bu Agnes Tuti tadi, kami saat ini sedang bekerja sama, sedang mendampingi lah istilahnya ya, mendampingi BUMDes. Ada beberapa BUMDes di wilayah beberapa kabupaten, ini yang sudah kami dampingi agar mereka menjadi pengusaha sanitasi. Karena berdasarkan pengalaman di lapangan selama ini ya, bahwa memang ketika kita berjualan jamban itu memang lebih pas pendekatan ke masyarakatnya itu ketika dengan menggunakan pendekatan secara personal. Sementara BUMDes ini adalah lembaga usaha milik desa sehingga mereka lebih dekat dengan masyarakat desa. Nah, ternyata memang setelah kami dampingi ini memang cukup menunjukkan hasil yang cukup signifikan bagaimana peran BUMDes ini dalam memberikan mereka bergerak dalam memberikan untuk peningkatan akses sanitasi. Jadi BUMDes ini selain mereka juga untuk pembiayaannya di mana bisa dikredit karena BUMDes sangat memungkinkan gitu ya untuk melakukan kegiatan ini, juga kemudian mereka kita dampingi untuk memiliki tukang sehingga yang dibangun adalah jamban dengan tangki septik yang kedap. Nah, ini cukup menarik. Memang kami tidak bisa memberikan konklusi saat ini berapa ratus jamban yang dibangun BUMDes atau misalnya seberapa besar keberhasilannya. Kami belum bisa menyatakan statement tersebut, tetapi sudah ada indikasi bagaimana keberhasilan BUMDes untuk mendekati masyarakat supaya masyarakat ini bisa meningkatkan akses meningkatkan akses sanitasinya. Selain BUMDes, kami juga mendampingi beberapa koperasi karena memang koperasi juga memiliki anggota dan sehingga juga ada kedekatan untuk jadi dari koperasi ini bisa lebih mudah tanda kutip merayu anggotanya untuk memiliki akses sanitasi. Nah, mungkin itu saja Bu Agnes Tuti yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 15 menit ya. Nanti mungkin kalau ada yang bisa didiskusikan, saya sangat terbuka karena memang bicara soal sanitasi ini nggak bisa selesai dalam waktu setahun 2 tahun gitu ya. Oke. Saya kembalikan ke Bu Agnes Tuti. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Bu Ratih informasinya. Jadi kita sendiri, saya ini terutama itu juga baru ngeh gitu ya bahwa gap antara anggaran sanitasi yang dibutuhkan dengan yang disediakan oleh pemerintah itu terlalu besar gapnya. Bayangkan 273 triliun dan yang tersedia hanya 350 berapa 1 atau 4 tadi triliun. Jadi berseperberapanya itu Bu. Ya. Nah, oleh karena itu mengapa memang itu dikembalikan ke masyarakat ya Bu supaya akhirnya anggaran itu atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun sanitasi itu istilahnya itu adalah swadaya mungkin ya, swadaya masyarakat. Nah, oleh karena itu mengapa perlu ada pemasaran sanitasi dan ini merupakan bisnis yang menarik. Yang menarik dari grafiknya Ibu tadi, ternyata kelihatannya antara penduduk miskin dengan jumlah orang yang memiliki sanitasi itu tidak terlalu berkorelasi ya Bu ya? Betul, itu betul sekali. Iya, Bu Tuti ini sangat teliti ya, itu betul sekali. Karena asumsi kita selama ini kemiskinan identik dia nggak punya jamban gitu ya. Iya, tapi katanya kalau grafiknya tadi nggak begitu ya. Iya, betul ya, sekali. Menariknya tuh disitulah justru peluang untuk mengajak masyarakat mandiri kan Bu ya. Iya, betul. Ya, karena itu dan ternyata BUMDes dan koperasi itu cukup efektif ya. Iya. Bisa mengajak masyarakat memiliki jamban sehat tadi itu.
Oke, terima kasih Bu. Kita nanti akan melanjutkan dengan diskusi dan Ya. saya persilahkan Pak Ir yang sudah malang melintang di bisnis ini akan bisa lebih jelas lagi sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat. Mereka tuh punya uang loh, tapi kok nggak mau gitu ya. Jadi tadi istilahnya behavior change itu sangat tepat ya Pak Ir ya. Dan Pak Ir sudah punya pengalaman yang cukup banyak untuk itu. Silakan Pak Ir kalau akan ada dipresentasikan silakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan ini dan saya juga ikut ya senanglah dan bangga bisa ketemu beberapa teman-teman yang ada di sini. Yang ada di sini juga ada beberapa teman-teman saya. Terima kasih Bu Tuti yang memberikan kesempatan baik dan Pak Edot super senior saya itu. Dan banyak saya berguru. Baik, saya sebetulnya mau bercerita saja tentang bagaimana wirausaha sanitasi. Sebetulnya mudah ya, wirausaha sanitasi sebetulnya menurut saya sih sangat tidak terlalu sulit sebetulnya. Cuman seringkali kita sampun ya Bu ya. Sampun, sudah ya. Pak. Seringkali kita melihat tantangan yang berat ini harusnya sebagai manusia yang ingin berkembang, tantangan itu dibalik menjadi sebuah peluang. Seringkali kata-kata yang muncul dari diri kita adalah bisnis jamban, gitu kan? Kenapa takut, gitu kan? Bisnis jamban kenapa malu? Seringkali jawabannya ya takut, ya malu. Saya sendiri menyatakan diri saya bahwa dalam disertasi saya yang sudah saya sajikan dan maka diuji beberapa minggu ke depan ini bahwa saya siap menerima tantangan bahwa jamban, dokter jamban tidak ada masalah. Ya. Dan juga ketakutan ini harus kita buang hari ini juga bagi para pendengar yang budiman yang bisa hadir dalam pertemuan ini dan juga malu, ya, tidak usah malu. Ya. Begitu kira-kira. Keterlibatan masyarakat itu sangat dominan sebetulnya. Kalau peran wirausaha juga ya sebagian penting juga ya. Jadi saling keterkaitan. Ya. Jadi keterlibatan masyarakat desa itu bagaimana bisa membangun sebuah kesempatan dan berkapasitas bisnis menjadi entrepreneur. Ini Indonesia. Indonesia ini menurut saya pasarnya sangat luas. Jadi Mbak Ratih tadi menyampaikan dari satu kabupaten. Tapi kalau bicara Indonesia itu sangat menjanjikan sebetulnya ya. Nah, cuman belum ada pengusaha besar yang berani mengambil kesempatan ini bisa membuat model apa namanya ya usaha yang besar sama dengan usaha-usaha yang lain. Dan ini dilatar belakangi oleh data aktual ya, yang terentre dari saya kutip dari Monef Kemenkes ya beberapa minggu yang lalu, masih penduduk kita kapal keluarganya ada 71 juta sekian. Nah, dan 8 juta masih buang air besar sembarangan. Ini sangat data ini benar bisa dicek di monef.kemkes.id ya, salah ya, ada di sana.
Artinya 79%, ya 79,75% kepala keluarga ya, itu sudah stop. Berarti masih ada sisa. Dan kemarin tadi mungkin Mbak Rate saya juga ngutip hasil formatif riset dari iWatch Plus tahun 2018. Temanya USAID Indonesia Open Water Sanitation peningkatan lingkungan. Masih 23 responden belum memiliki toilet. 77% responden mempunyai toilet, dengan 12% diantaranya masih di limbah ke sungai. Nah, berdasarkan latar belakang ini berarti ya, saya bisa katakan bahwa akan pemilikan sanitasi zaman sehat itu merupakan tantangan dan sekaligus peluang. Kenapa mereka tidak memiliki jamban? Ya, karena akan menjadi penyebab perilaku masyarakat masih BAB sembarang tempat di bumi kita. Itu kalau tidak salah 3 ons ya, 3 ons atau berapa ons ya. Sekali orang buang besar. Itu kalau sekian dikalikan sekian juta tadi berapa ton. Nah, saya tidak tidak akan pernah menyerah ya, bahwa ini adalah sebuah peluang. Nah, berdampak pada sanitasi buruk ya, berpengaruh pada pengembangan kesehatan sumber daya manusia yang berada di sekitarnya. Tidak hanya pada mereka yang buang air besar sembarangan, tetapi mereka yang ada di sekitarnya berpengaruh. Termasuk pengembangan sumber daya manusia atau masyarakat itu sangat terpengaruh. Mungkin dari sisi baunya, lingkungannya tidak sehat, sudah mulai tercemar ya, dengan tidak nyaman ya. Mereka selalu berdekatan, berhimpitan dengan penyakit. Nah, ini sangat merisaukan. Saya coba meringkas data tadi itu. Yang masih buang air besar sembarangan atau open defecation secara nasional itu masih ada 8 jutaan. Di Jawa Timur masih ada 823 ribu. Di Surabaya masih ada 17 ribuan. Ini data yang kita lihat update. Nah, kemudian yang masih sharing ya secara nasional masih 5 juta. Jawa Timur 900. Sharing artinya dia numpang ya, numpang ke sebelah tetangganya. Ya, di Surabaya masih ada 17.000. Dan juga sanitasi semi permanen masih banyak. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, secara logika bahwa pasar ini masih ada. Memang satu sisi pemerintah melalui Dinas Kesehatan akan mencari solusi termasuk lembaga-lembaga donor bagaimana memperkecil ya, masyarakat buang air besar sembarangan. Kemudian kita balik dari sisi pengusaha, berarti ini sebuah peluang cukup besar. Ya, saya melihat peluangnya. Karena bagian penyelesaian soal penyakit itu sudah ada bagian dari Dinas Kesehatan atau lembaga-lembaga donor seperti iWatch Plus atau ITS sendiri juga ada. Namun dari sisi kacamata pengusaha bahwa ini peluang untuk memperbaiki ekonomi sosial bagi para pengusaha. Sebetulnya di musim pandemi ini juga sebagai kesempatan. Ya, saya sendiri sebagai usaha di Surabaya masih jalan. Ini juga ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya, kalau diupdate ya selalu ada kegiatan. Karena semakin masyarakat sadar akan berbahaya pandemi ini, semakin sadar pula mereka ya secara tidak perlu dipaksa ya akan membangun jamban ini. Karena akan ada ketakutan. Nah ini ya, jadi bagi pengusaha sebuah peluang. Bangun jamban itu memang
Beda dengan bangun usaha jamban itu beda membangun atau usaha dengan produksi lainnya. Beda banget. Ya. Mobil, sepeda motor, ya, lemari, semua dalam ruangan, semua dalam pabrik dan bisa terkontrol. Kalau seperti kami ini, ya daerahnya ya begini. Ya, daerah Kumo ini kami ngerjakan di daerah Kumo di Kota Batam. Ya, ini di Batam. Dan ini di Batam ini ya. Jadi kelihatannya Kota Batam, wah orang pada rame-rame ke sana. Tapi masih banyak daerah-daerah Kumo yang begini dan kita harus kerjakan dan melatih mereka untuk menjadi seorang wira swasta, wira usaha dan cukup berhasil. Bisnis jamban sehat, kenapa malu? Menurut saya tidak malu. Karena apa? Tidak sendirian. Seorang pengusaha jamban itu tidak sendirian. Karena kita akan ditemani oleh banyak lembaga-lembaga donor. Khususnya pemerintah itu selalu menemani kita sebetulnya. Jadi mungkin ketakutan lebih dulu atau merasa malu lebih dulu. Padahal kita tidak perlu malu. Saya sendiri menyatakan diri, ya saya di kampus juga, saya juga seorang mengatakan sendiri, kalau ada teman ya, jadi sekretaris kabupaten, dari kepala PP pejabat-pejabat, saya tetap katakan memang saya usaha jamban. Ya, saya ditanya, Bapak ada kantor di mana? Ya, saya usaha jamban. Apa itu jamban? Ya WC baru beliau. Tidak WC. Rasanya tidak nyaman. Padahal bisnis jamban itu, ini gambar-gambar yang ada di sini, Bapak Ibu saya lihat ya. Ini keterkaitan mulai dari usaha jamban sampai dengan masyarakat sekitarnya, ya mungkin kemudian juga bagaimana prosesnya, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail karena waktunya juga dibatasi. Ini saya juga sedikit mengulang, agak cepat saja, ya perubahan tangga perubahan perilaku sanitasi sehat. Nah ini saya singkat saja. Orang yang buang besar ini butuh proses penyadaran. Orang yang buang air besar butuh proses penyadaran sehingga dia sudah punya jamban. Perubahan perilaku yang higienis. Ini ODF berarti. Kemudian terjadi peningkatan perilaku, improve, dan implementasi berperilaku hidup sehat dan seterusnya. Dana untuk OD ke ODF ini bisa menggunakan dana CSR atau lembaga donor seperti Bu Rati tadi sampaikan, atau edukasi, atau secara fisik. Ya, banyak, ada beberapa bank yang mau. Jadi kalau kita bisa buat proposal, dia bisa kasih. Ya. Kemudian ini, pengusaha sanitasi, sanitation entrepreneur, wirausaha sanitasi, dan banyak yang menyebut ada wirausaha sanitasi tubusan, ada yang wirsan, ya, berbagai macam-macam. Saya tidak bahas komponen ini, tapi saya bahas bahwa pengusaha sanitasi itu bagian yang melekat di antara demand dan enabling. Jadi bagian, jadi kita tidak bisa ditinggalkan oleh mereka. Ya, ya ini pemerintah ya menciptakan lingkungan termasuk keputusan-keputusannya, perda-perdanya di sini juga saya bahas. Jadi dari enabling ini, mohon maaf salah tulis mungkin ya. Komitmen pemerintah dengan peraturan daerah itu sangat membantu pengusaha sanitasi juga, penganggaran, keputusan bupati, keputusan dokumen-dokumen lainnya. Ini juga sangat mengikat. Kemudian demand, advokasi, ya, pada sekolah, pada usaha, rumah tangga, perkantoran, walaupun sudah punya mereka, terus dilakukan sosialisasi. Ya. Ini saya beberapa bulan terakhir juga melakukan sosialisasi dengan model pasca model pandemi yang terjadi. Ya ini, ya saya mungkin belum kirim ke beberapa teman. Ya, ini saya sudah mulai membuat dan ini akan untuk menarik ya bagaimana jambanmu memperbaiki kualitas hidupmu ya, dan juga jamban kok bisa nyicil. Ini saya cuma nyicil 223.000. Nah sekarang bayangkan kalau orang 223.000 tidak mau membayar, padahal kredit sepeda motornya sampai ratusan ribu, kulkas juga punya, ini tidak masuk akal. Berarti perubahan perilaku yang harus dilakukan. Ini kami segera mendukung Surabaya ODF, maka kami mencanangkan beberapa strategi-strategi pasar yang untuk memudahkan pelanggan ya atau para mereka yang dengan keberatan membayar tunai,
bisa membayar dengan cicilan. Ya, oke, saya lanjut aja. Saya juga kerjasama banyak dengan para profesor, dokter, kerjasama pembuatan jamban. Ini dokter-dokter dan UNER ini. Ya, angkatan tahun 1971, 1973, 1978, ini semua bergabung untuk membuat bersama-sama dengan jamban. Kami usaha jamban juga punya SOP. Nah, SOP kami juga kita punya. Kenapa? Usaha jamban itu juga sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi seringkali, wah jamban. Ya, orang usaha jamban itu biasanya mukanya jelek, rambutnya tidak pernah keramas, mulutnya tebal, kulitnya hitam, pakai baju sobek-sobek, pakai celana kotor, pakai sendal jepit. Bolehkah seorang berpendidikan usaha jamban? Saya jawab, boleh. Ya, jadi ada prosedur. Prosedurnya adalah kerjasama dengan kader, dengan sanitarian setempat. Ini nyaman kalau kita bisa kerjasama dengan mereka, nyaman banget. Ya. Kemudian membentuk peta sosial. Di mana? Seperti Bu Rati tadi, kayaknya peta sosialnya sudah dibuat ya Bu Rati ya. Itu peta sosial yang penting itu sebetulnya bagi pasar sanitasi. Sangat penting. Dan karena ini proses ini juga kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah, baik Pak Lurah, RT RW, puskesmas, para bidan, para sanitarian, ya mungkin dengan LH beberapa waktu yang lalu, atau sendiri ya kami sendiri dengan staf keliling untuk presentasi layanan sanitasi. Mencari soalnya kita mencari pasar. Nah, kemudian penerimaan order, ya ini kami selalu lakukan di mana-mana, ini di masjid, ya ini dengan para petugas-petugas yang ada di sana. Kemudian layanan proses, kita survei. Jadi usaha sanitasi, survei lapangan, menyiapkan material, konstruksi, produksi, kontrol kualitas, penyerahan pembayaran, model yang diharapkan bagaimana. Nah ini modelnya, secara singkat aja. Ya, ini betul Bu Lati tadi, jamban semua harus kedap. Setelah dari konsep, jamban ini harus kedap. Kedap, dan ini persapan. Ya. Dan betul, harus aman, harus layak dan aman. Artinya kalau aman ya selalu disedot rutin sekarang ini. Ya. Dulu pengalaman saya, ya mungkin 5 tahun yang lalu ada tamu dari Amerika. Ini mohon maaf ya, memang pengalaman itu harus bertambah. Ditanya, apakah jamban-jamban ini disedot? Saya jawab tidak. Ya, mereka geleng-geleng kepala, menggunakan penerjemah bahasa Indonesia. Please you translate what Irianto said. Jelaskan. Saya jawab lagi, ya memang tidak pernah disedot. Dia akhirnya menyadari. Dan mungkin dari sinilah harus aman, seperti itu harus disedot. Tujuannya untuk merefresh tangki-tangki itu supaya aman ke depan, tidak mencemari lingkungan. Jadi harus disedot supaya layak dan aman. Ini yang untuk keluarga kecil, tadi yang untuk keluarga besar, ini untuk keluarga kecil. Nah, survei itu begini, ini rumahnya. Oke, saya survei dengan bawa peralatan. Ya, jadi ini ada proses survei. Kemudian preproduksi, alat-alat disiapkan. Kemudian start, mulai cangkul, dibuat lubang, ya galian sudah selesai, cetakan dimasukkan, kemudian dicor, dicek campurannya, selesai dan selesai. Nah, mungkin sebentar saja. Ini modelnya ada yang jongkok, dan ini di dalam rumah ya. Ini di dalam rumah. Ini di dalam rumah. Ada yang model kloset jongkok, ada yang duduk, tergantung mereka. Ini ada di depan rumah persis, ya ini di pinggir sungai. Ini cara-cara yang tadi sudah saya jelaskan, cukup jelas. Dan ini pemipaannya, dan ini pasangan kloset cuma 15 menit selesai. Ya, dan ini juga untuk kaum orang maaf ya, tidak berada dengan bayar nyicil, dan kita pisahkan serah terima. Nah, dalam serah terima ini
Ini seringkali orang juga ini dilihat Ibu, ini klosetnya di luar, ini dalam. Ini kadang-kadang mereka juga ingin membangun gedungnya sendiri. Gedungnya sendiri. Mungkin masih ada waktu Bu Tuti? Hampir 2 menit Pak. 2 menit ya, 2 menit kita lanjutkan sedikit. Ya. Sekali lagi, apakah Anda tertarik mau menjadi pengusaha jamban sehat? Nah ini tergantung daripada Anda. Kalau ingin detail, mungkin hubungi saja di panitia ini untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya, karena kami juga tidak bisa menyajikan secara utuh. Kami juga mengadakan pelatihan ya, langsung ke lapangan, ya, langsung menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas yang tidak nyaman mungkin bagi kita ya. Tapi ketika kita bilang tidak nyaman, kita juga kadang-kadang mendapatkan hal-hal yang nyaman. Jangan dipikir orang usaha jamban itu selalu jelek, tempatnya selalu kumuh, ya, terus kok menjijikkan gitu kan, uangnya juga kurang, enggak juga. Ini juga kami juga pernah melakukan, diundang kemana-mana, ya, ke Singapura, ke Bangkok, ya, presentasi di depan kerajaan Inggris, ya. Ternyata usaha jamban itu ya ini nikmatnya di sini. Nah, oleh karena itu bagi para peserta atau pendengar yang ada, hubungi segera ya untuk ke TV Desa untuk mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana usaha jamban yang sangat menggiurkan ini. Ini sebuah peluang yang kesempatan ini yang jangan ditunda-tunda ya. Bagi Anda yang ingin mencari kegiatan ya carilah seperti ini. Seperti di luar pulau, ya ini di pinggir kali besar di Kalimantan Barat, ya ini juga ada bangun, ya ini juga ketemu dengan orang besar. Artinya kita akan selalu senang bertemu dengan masyarakat, bisa berbagi ilmu, memberikan sesuatu yang menarik, ya sebelum kita dipanggil. Begitu kira-kira, ya. Kira-kira demikian dari saya, Ibu. Dan dari lokal sini ya Pak Dekarwo ketika jadi gubernur ya memberikan penghargaan. Terima kasih Pak Dekarwo. Sekarang sudah menjadi penasihat Dewan Penasihat Presiden dan juga menjadi dosen Universitas Airlangga di Sekolah Pascasarjana. Bu Risma juga demikian ya, memberikan ya karena saya usaha jam ini bersama-sama dengan Pak Edot ketika itu ya, betul Pak Edot ya. Masih ingat Pak Edot bersama-sama? Ya. Kira-kira terima kasih. Nanti akan ada beberapa slide dan dari saya terakhir adalah slide ini. Saya jawab sekarang terakhir. Bisnis jamban tidak perlu takut. Ya, saya terima kasih juga calon doktor di PSDM Universitas Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Dan saya katakan bisnis jamban tidak perlu apa Bu? Malu. Tidak perlu malu. Dan saya sudah siapkan buku saya ke depan, bahwa inilah buku cover saya yang akan saya sosialisasi ketika saya sudah mau lulus. Terima kasih. Saya menunggu beberapa pertanyaan, barangkali bermanfaat. Ya, saya akhiri. Ya, makasih. Nanti akan saya tutup apabila diperlukan. Terima kasih sekali Pak Ir, luar biasa penjelasannya dan pengalaman Pak Ir ini memang betul-betul luar biasa. Mulai dari lapangan sampai ke apa itu tadi yang diceritakan sampai bisa presentasi di mana-mana bahkan di luar negeri, itu menunjukkan bahwa bisnis sanitasi atau bisnis jamban itu keren gitu ya Pak Ir ya. Pak Ir yang saya tahu Pak Ir itu selalu menjaga supaya tampilannya tetap keren walaupun ke kampung-kampung yang ya kumuh ya, mohon maaf ini. Tapi ya yang saya ingat selalu enggak boleh kita enggak keren gitu ya. Karena bisnis sanitasi itu bisa dianggap sebagai bisnis yang keren dan peluangnya besar. Peluangnya besar, tidak perlu malu, tidak perlu takut gitu tadi ya Pak. Dan betul sekali. Ya. Nah, dan ternyata temannya banyak. Ya, Pak Ir bisa berteman dengan Pak Edot kan gara-gara sanitasi. Betul 100 sama Ibu juga. Kemudian didukung oleh para dokter juga gara-gara sanitasi. Nah, sehingga saya kira itu
bisa dicontoh lah bagaimana membangun bisnis sanitasi ini. Sudah beberapa orang yang ingin gemes Pak Ir, yang ingin tanya ini Pak Ir ya. Iya. Saya beri kesempatan setelah Pak Edot. Silakan Pak Edot, mungkin ada yang ingin lebih ditajamkan lagi untuk persoalan kesehatannya nih, yang menjaga supaya lingkungan tidak tercemar. Ya, terima kasih Bu Tuti atas diskusi kita sebelumnya. Jadi saya akan mencoba mungkin mempertajam ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ratih dan Pak Kun. Jadi saya akan mencoba share screen Bu, sedikit saja, ada sedikit slide terkait dengan teknologi yang mungkin bisa kita mudah-mudahan ini bisa nih. Saya punya sedikit kendala ini share. Oh, enggak bisa share screen, Bu. Host, kalau mungkin saya bisa dijadikan host, saya bisa share screen, Mbak Ibu. Bisa, Pak. Ini sudah. Sudah bisa ya? Sudah. Kok host disabled attendees. Ya, sekarang bisa nih. Udah. Saya share screen sebentar ya, Bu ya. Iya, silakan. Mana punya saya. Mudah-mudahan. Saya tunggu sebentar. Ini saya mau share screen. This one. Saya besarkan ya, Bu Tuti, ini bisa dilihat ya Bu ya. Oh, sorry, kok ke situ ya. Saya tidak mau. Ini saya mau langsung ke materinya tuh yang ini. Saya mau lihat ke. Ini sebenarnya mau saya sampaikan Bu Tuti, mudah-mudahan bisa di slideshow ya. Yes. Ibu, Bapak yang sedang mirsani TV Desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi ini yang disebut dengan tangki septik, Ibu, Bapak. Tangki septik yang kedap air. Dan itu di Indonesia itu ada SNI-nya. Dan SNI-nya alhamdulillah juga SNI yang tidak terlalu tua, walaupun nomornya sama, itu sudah direvisi menjadi SNI tahun 2017 untuk tangki septik. Bu Tuti yang saya hormati, jadi mengapa kita harus pakai tangki septik? Itu di Peraturan Menteri PU nomor 4 tahun 2017 disampaikan kapan suatu wilayah itu harus menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat. Jadi kalau terpusat itu mandi, cuci, kakus itu dilewatkan pipa. Kayak di luar negeri gitu ya, kayak di Eropa, kayak di Kuala Lumpur, di Manila saja udah kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh. Dan Jakarta tuh di Jakarta tuh ada sebagian kecil Jakarta itu di Setiabudi juga begitu. Tapi ada juga suatu tempat-tempat yang memang tidak bisa dilewatkan pipa. Dia harus pakai tangki septik yang ber-SNI ini. Jadi tidak bisa suatu wilayah itu digebiah-uyah begitu, harus pakai perpipaan semua atau harus pakai tangki septik semua. Enggak. Salah satunya itu adalah kerapatan penduduk. Jadi makin rapat penduduknya, bahkan tangki septik udah tidak boleh. Dan itu peraturan menteri itu kalau ditegakkan saja ini bersanksi hukum dan bersanksi ekonomi juga ya, kayak Bu Rati bilang tuh ada sanksi maksudnya tuh APBN kita tuh harus clear, jangan sampai nanti ada aturannya tapi duitnya nggak ada, itu kan juga nggak bagus. Nah, kalau kita mengatakan juga bertangki septik, tangki septik itu nggak bisa dibangun Bu kalau air tanahnya tinggi. Tapi karena kita ini tidak punya alternatif lain, ya sudah. Di Jakarta, di Medan, di Sidoarjo, ya pakai tangki septik. Jadi sebenarnya membangun tangki septik itu tidak as easy as that. Memang dia harus clear, dia harus kedap air, dia harus dikuras, itu very clear. Tapi sebenarnya tidak semua bisa menggunakan sistem perpipaan, tidak semua bisa menggunakan tangki septik, bahkan kriterianya jelas dan mudah-mudahan itu dijalankan, jangan hanya jadi peraturan yang tidak mengikat. Jadi gitu ya. Jadi ada yang sistem setempat, tangki septik itu contohnya, ada yang sistem terpusat itu pakai pipa. Nah, kalau kita punya tangki septik, yang atas ini Bu Tuti, yang atas ini namanya buih ya. Ini buih bukan karena sabun saja nih ya. Ini buih karena naiknya CO2 dan CH4 atau H2S itu naik ke atas.
Nah, itu menggarai ada pelukutuk di atasnya itu. Jadi bukan karena sabun. Nah, yang buih ini dan endapan ini itulah yang harus dikuras. Di peraturan Pak Menteri itu very clear. 3 tahun sekali harus dikuras. Bukan 2 tahun, bukan 4 tahun, apalagi 20 tahun. 3 tahun. Lagi-lagi soal penegakan hukum itu cerita lain. Dan biasanya kalau kita tuh menguras tuh kadang-kadang ikhlas. Ya sudah, pokoknya dikuras ya. Nah, kalau yang menguras itu pakai satuan meter kubik, rupiah per satuan meter kubik, akhirnya dikuras kabeh, Ibu. Sakjane yang dikuras itu ya cuma yang atas saja sama yang bawah saja. Dan yang bawah pun itu disisakan sekitar 3 sampai 5 cm menjadi starter mikroba yang akan memakan tinja-tinja baru yang masuk ke dalam tangki septik. Jadi ojo diresiki nganggo sikat atau pakai antiseptik itu enggak boleh. Nah, kalau itu disisakan 5 cm sampai 10 cm itu ngurasnya menjadi 3 tahun sekali. Nah, kalau dikuras itu ada persoalan baru. Iki nek dikuras di luar masalah biaya, iku mbuake ning ngendi? Buaknya tuh lo kemana? Orang sering menyebutnya tuh kan IPLT. Tapi IPLT itu banyak yang enggak jalan ya. Sorry, maaf ini saya autokritik ya. Karena saya ini banyak membantu teman-teman di daerah tuh menjalankan IPLT. Macam-macam, ada uangnya, ada institusinya, ada kelengkapan hukumnya, dan juga ke SDM-nya. Banyaklah. Iurannya pun jadi masalah. Karena sakjane itu ya apa ya. Padahal di salah satu atau salah 2 kota tertentu, waktu tangki septik ini dikuras itu dimasukkan ke IT, Bu. Jadi waktu kami belajar ke mana, ke Putrajaya di Kuala Lumpur, 2 sampai 3 tahun sekali itu kita tuh pengen dikuras atau tidak dikuras itu disurati oleh PDAL ya, bukan PDAM gitu ya, perusahaan daerah air limbah gitu. Ibu sudah 2 tahun, Bapak ini sudah 2 tahun, mohon izin ya, kami mau ke rumah Ibu. Dan bayarnya pun nggak bayar karena PBB pajak bumi bangunan itu included untuk menguras ini. Jadi kita enggak usah protes, itu dia akan dikuras gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu kan dari sisi teknologi yang mungkin menemani kita. Kalau memang nanti ada peluang bisnis yang baik itu ya teknologi nih mesti nih. Nah terus gini, tangki septik ini ternyata punya ya Bu Tuti ya, ada ukurannya. Jadi tangki septik itu ada ukurannya. Nah ini, tangki septik itu ternyata ada yang hanya untuk air limbah kakus saja. Jadi kalau di peraturan Pak Menteri itu jelas, kita kalau pintar bahasa Inggris kan menyebutnya grey water sama black water. Oke lah, kalau tuvelnya tinggi-tinggi nggak apa-apa, kita bisa in English ya. Otherwise, sebagai bangsa besar yang menghormati bahasa Indonesia, peraturan Menteri kita junjung tinggi, gunakanlah air limbah kakus dan air limbah non kakus. Nah, air limbah yang masuk ke sapi tank itu apabila yang kakus toh, ini panjangnya, lebarnya, tingginya tuh jelas Bu Tuti seperti ini. Dan angka panjang, lebar, dan tinggi itu berubah kalau itu tuh dimasukkan dengan air limbah non kakus. Itu mudah-mudahan dijalankan. Karena kita tuh enggak boleh membuang air limbah mandi cuci dapur tuh ke got. Tapi karena stigmanya tuh katanya membuang ke got itu nanti tangki septiknya rusak, itu enggak tahu ya, karena seperti itu yang terjadi. Dan satu hal lagi Bu Tuti yang mau saya sampaikan ke Ibu dan Bapak Ibu yang lain, kami itu di lab saya, kami sedang mencoba dengan beberapa perusahaan gitu, Pak Ir. Nah, jadi ya apa caranya kalau memang tangki septik itu bisa tidak perlu dikuras. Karena memang kita sedang membuat mikrobiologi, ya apa caranya itu jadi dimakan dan seterusnya, dan ya mudah-mudahan rodo-rodo berhasil. Tapi ini kalau nanti berhasil malah bisa jadi dirubah itu peraturan menterinya dirubah. Karena saat jadi tangki septik mungkin memang apakah betul bisa tanpa dikuras. Tapi yang jelas tangki septiknya harus kedap air dan itu sehat seperti yang disampaikan Bu Ratih dan Pak Ir. Bu Tuti, hanya itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Edot yang sudah lebih menajamkan lagi dari sisi keamanan ya. Keamanan itu maksudnya keamanan dalam aspek lingkungan ya dan kesehatan tentu saja ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu kerabat TV Desa yang saya hormati, kita sudah mendengarkan 3 orang narasumber yang saling melengkapi
terakhir Pak Edot menekankan berkali-kali tentang pentingnya tadi ya menguras septic tank, kemudian memperhatikan ukuran dan sebagainya. Pokoknya mematuhi lah ya apa yang sudah diatur. Sebetulnya peraturan menteri itu kan bukan dipakai untuk nakut-nakutin, tapi justru dipakai untuk sebagai acuan bagi kita ya. Bagaimana sih caranya membuat jamban yang sehat tadi ya. Ciri khasnya Pak Edot itu bahasanya campur-campur. Pak Edot saya kasih tahu ya, ini di sini tuh ada dari berbagai daerah ternyata yang ikut. Dan kita ditayangkan lewat YouTube, sehingga ada orang Ambon, ada orang, ini Pak Edot bahasanya ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, macam-macam. Tapi itulah ciri khas Pak Edot ya Pak Ir ya. Ya. Bapak Ibu kerabat TV Desa yang saya hormati, ini sudah ada beberapa yang bertanya, ya, yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat chat. Jadi yang pertama ini dulu Pak, mohon share ya jika diperkenankan materi tadi. Kalau bisa di-share lewat chat ini aja. Jadi nanti semua orang bisa akses ya kalau menggunakan ini sharingnya lewat chat ini. Nah, kemudian ada yang bertanya dari Bu Sumarti. Oh ini Bu Sumarti, Bu Yuyun ya panggilannya ya. Assalamualaikum, izin bertanya, saya Yuyun dari Leces Probolinggo. Masyarakat masih membandingkan sektor lain yang dibiayai pemerintah, sementara urusan sanitasi tidak dibiayai sepenuhnya. Sehingga ranah sanitasi di mata masyarakat terkesan abu-abu. Yang secara tidak langsung mungkin membuat masyarakat masih berharap bantuan. Bagaimana arahan yang pas terkait kondisi ini? Siapa kira-kira yang kira-kira akan bisa cocok menjawab ya? Silakan saja bergabung untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, saya Purwono dari Maluku. Nah, ini Pak Edot tadi dari Maluku Utara. Bisakah diberikan kalkulasi bisnisnya untuk jadi pengusaha atau bisnis jamban? Ini buat pertanyaan Pak Kun. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi untuk sanitasi di daerah pinggiran sungai? Silahkan para narasumber untuk bisa memberikan pencerahan bagi para kerabat TV Desa. Monggo Bu Ratih, duluan. Monggo Bu Ratih. Ya. Nah ini sebetulnya yang nanya ini sebenarnya para ahli semua juga nih ya. Ini kayaknya memang karena ya betul Bu Ratih. Yang tanya tuh orang-orang yang sudah tahu juga Bu Ratih. Ya, saya setuju sama Bu Ratih. Jangan-jangan ini tes buat saya ini. Tapi nggak apa-apa, menarik karena seperti yang disampaikan Pak Kun tadi ya, kita ini selalu belajar terus. Memang itu kalau kita nggak ke lapangan, kita memang tidak akan pernah tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi real di lapangan. Bahkan sampai detik ini di tahun 2020, di mana negara-negara maju sudah berpikir bagaimana caranya hidup di bulan, bukan cuma sekadar pergi ke bulan, atau mereka menemukan planet baru, kita masih sibuk dengan urusan jamban. Tapi ini menarik, memang di Indonesia ini orientasinya kalau misalnya dapat bantuan, itu pasti semua ngaku miskin. Tapi begitu nanti ini ya, orangnya ternyata sebetulnya tidak miskin. Memang ini gampang-gampang sulit, cuman pengalaman ini ada beberapa lokasi ya, yang ketika saya berbicara seperti ini, itu ternyata cukup mereka terusik hati nuraninya gitu. Saya kadang-kadang sering menyatakan begini, ini hanya sharing ya, bukan berarti yang saya sampaikan ini yang paling benar, karena ya mungkin Bu Yuyun, Pak Edot juga Pak Ir tahu kalau memang kerjaan saya ini sukanya geletean bambungan di lapangan gitu. Ini cukup menarik ketika saya selalu berstatement seperti ini. Bapak Ibu, ketika saya ketika menjadi narasumber atau sharing segala macam, bahwa namanya hibah, bantuan itu hanya orang miskin. Namanya bantuan kan hanya untuk orang miskin. Jadi ketika kita tidak miskin, namun kita mendapatkan bantuan, itu artinya kita sudah berdosa, kita sudah zalim. Kenapa? Karena itu sebenarnya ada hak orang lain di situ yang kita ambil. Nah, memang tidak semua orang bisa kena ya dengan kata-kata ini. Tetapi alhamdulillah Bu Tuti, beberapa kali di lokasi saya
menyatakan itu membuat orang jadinya mereka sekarang juga kalau ada hibah dari program CSR, kebetulan saya juga mendampingi beberapa lokasi untuk mendapatkan CSR gitu ya, itu memang langsung dipilih benar. Wah ini nggak boleh, ini orang ini nggak boleh dapat hibah karena harusnya dia mampu. Ini ternyata cukup menggerakkan ketika kita mengusik hati nurani mereka terkait agama. Bahwa hibah itu sebetulnya haknya orang miskin. Ketika kita tidak miskin mengambil, ini ada hak orang yang kita ambil. Nah, mungkin banyak trik-trik lain, banyak hal-hal lain yang ditemui di lapangan. Nanti Pak Kun juga sama Pak Edot bisa men-sharingkan, tapi beberapa saat terakhir ini saya selalu menggunakan kalimat tersebut dan ternyata alhamdulillah bisa ada ya walaupun sedikit tidak banyak tapi ternyata bisa berefek juga di masyarakat. Mungkin itu Bu Agnes Tuti dari saya. Terima kasih Bu Ratih. Kami juga pernah Pak Bu Ratih punya pengalaman yang serupa ya, saya dengan Pak Edot dulu waktu di Tuban ya Pak Edot ya. Itu kan ya semua orang pengen dapat bantuan. Semua orang pengen dapat bantuan. Begitu dikasih bantuan berapa 150.000 apa 250.000? 150 Bu. Ya, ternyata mereka itu mengeluarkan uang sampai 1 juta lebih, bahkan ada yang 5 juta. Loh kok banyak gitu. Tapi nunggu dikasih bantuan dulu gitu. Itu aneh memang masyarakat kita itu. Untuk pertanyaan kedua atau mungkin Pak Ir mau menambahkan yang jawaban Bu Ratih juga boleh. Ada pertanyaan khusus Pak Ir ini. Iya, saya yang menambahkan Bu Ratih. Memang berbagai pengalaman. Saya pernah dalam penelitian saya kemarin itu fokus ke bagaimana sebuah kecamatan atau kelurahan itu UDR. Ya, namun demikian, ketika sudah terdata di puskesmas, ya kalau dibunyi siapa yang belum punya, dia akan menjawab. Ada 2 pertanyaan, kalau dibantu ya ngaku belum punya, kalau tidak dibantu ya ngaku sudah punya. Jadi seringkali tarik ulur ya. Jadi tinggal 29, nah, udah kita carikan CSR, dibangunlah 29. Tapi ketika masih proses dibangun muncul lagi, ini tambahan 19. Ya itulah, serahkan Bu Ratih aja bahasanya tadi ya Bu. Saya sependapat ya. Saya terima kasih penjelasan dari Pak Edot ya, memperkuat ya, tentang bisnis jamban. Memang bisnis jamban harus sesuai dengan aturan-aturan, peraturan-peraturan yang perundang-undangan yang berlaku. Itu wajib, tidak hanya buat jamban, tapi apapun usaha itu. Namun sepertinya ya di Indonesia masih tergolong tidak tegas, belum tegas, atau belum ditegakkan, atau belum diperjelas ya, sehingga masih banyak daerah-daerah yang hanya menggunakan lobang ya, namanya jumbleng atau cemplung ya, dibiarkan ya, itu juga masalah tersendiri. Namun juga di perkotaan ya, jadi kadang-kadang juga kita kebingungan, rumah yang padat terus dibangun tapi fiberglassnya nggak bisa masuk. Pengalaman saya ada di Gayung Sari, rumahnya sampai dijebol ya, orangnya keberatan, akhirnya dibiarkan. Maka baru ya mungkin ada alternatif, undang saya, Pak ini Pak Lurahnya ngundang saya, terus kemudian bagaimana Pak ini cetakannya nggak bisa masuk ya, pintunya sempit ya, kemudian rumahnya juga sempit, jadi jebol atas dia nggak mau karena cetakannya dimasukkan mau dibuat di dapur ya. Alternatif kedua adalah model yang selama ini kami jalankan ya, hanya sekedar bawa cetakan dimasukkan ya. Masalah nanti standarisasi ya, mudah-mudahan nanti kalau memang ada checking ya, kalau memang pemerintah sudah melakukan checking ya, harus dilakukan perbaikan sesuai dengan standar itu. Saya menyadari itu sangat penting. Baik, dan juga tadi ada pertanyaan mengenai penjelasan Bapak Pak Edot mengenai tidak perlu dikuras. Betul Pak Edot. Ini Profesor Dr. Agus Heri dari Fakultas FKH UNER sudah meneliti dan ketemu namanya biofermentor ya. Yang mana biofermentor ini bisa mempercepat proses
penguraian tinja itu. Ya. Ada surat dan sertifikatnya. Nanti mungkin kapan saya bisa share. Pertanyaannya Pak Pur. Halo semua, saya sapa dulu. Ini ada Pak Pur juga kenal dengan saya, Bu. Ya. Dari Halmahera Barat. Ya. Ada Kusnul ya, semuanya yang saya tidak sebut semuanya. Pak Pur menanyakan hitungan bisnis. Saya masih teringat dulu juga saya memulai bisnis ini ada Pak Edot, ada Bu Tuti ya. Saya ingat sekali ya bahwa memang tidak mudah mengawali bisnis ini. Kuncinya hanya dua tadi, tidak takut dan tidak malu. Ternyata kesimpulan saya begitu. Saya tidak malu di hadapan para Ibu Tuti yang ketika itu juga sudah doktor, Pak Edot juga sudah doktor ya, PhD. Saya tidak malu ketika itu berbicara tentang jamban. Bahkan saya berpikir beliau-beliau ini yang sudah memiliki tingkat ya gelar yang tinggi masih berbicara tentang jamban. Jadi saya tidak takut dan saya tidak malu. Nah, mengenai hitungannya sederhana ya. Sebetulnya kalau saya hitung modal nggak sampai 5 juta ya sudah bisa menjadi usaha. Saya bercerita tentang pengalaman juga. Ketika usaha itu saya ada sedikit kekeliruan tapi banyak kebenarannya. Bahwa usaha jamban ketika itu saya tarii uang mukanya semua dan uang muka itu saya belikan bahan. Ya, jadi saya kumpulkan kira-kira orang 20, ya rata-rata dia bayar 200.000, berarti saya punya uang 20 juta, saya belikan bahan dan saya belikan cetakan. Itu sudah jadikan modal. Nah, selama kita mau jujur, kita mau serius melakukan usaha ini. Dan yang penting ada cetakan yang paling cepat. Kenapa kok di sini saya coba boleh share lagi sedikit ya, boleh ya gambar? Ya silakan Pak Ir. Gambarnya yang mana nih? Nah, ini jujur cetakan ini ya cetakan ini. Modalnya cuma cetakan ini aja. Gambarnya belum Pak Ir. Ini Bu. Oh ya. Ini. Jadi modalnya cuma cetakan aja. Ini cetakan ya. Waktu digali tadi, waktu penggalian awal. Waktu penggalian awal ini berapa? Waktu penggalian awal ini, kok ini ya? Hilang Bu gambarnya. Oh ini saya ulang lagi coba. Nah, waktu kita menggali, kemudian yang perlu dihitungnya yang paling penting adalah ongkos tukang. Ongkos tukang tidak boleh ditunda, tidak boleh dihutang, tidak boleh dimundurkan. Jadi tukang itu harus dibayar tunai, ya, harus dibayar tunai. Jadi ini yang jadi masalah ongkos tukang. Tadi di mana ya tadi? Bentar. Oh ini. Nah, ini. Waktu penggalian ini berarti kita butuh tenaga. Nah, tenaga ini kalau di Surabaya ongkosnya sekarang sudah 500.000. Surabaya, ya. Kalau di daerah seperti Bu Yuyun, di Jombang itu ya masih murah, tapi di Surabaya sudah 500.000 nggak bisa. Enggak. Kemudian yang kedua cetakan, ya. Ini cepat sekali cetakannya, ini ringan dari bahan fiber, ya, ringan sekali. Dan juga bahan, jadi bahan-bahan ini yang dicor untuk semen ini. Ya modalnya cuma itu aja. Jadi kalau ada uang 5 juta mungkin sudah bisa dibuat, dan kalau bayar tunai di daerah biasanya bayar tunai. Karena di daerah luar pulau itu orang justru kaya-kaya semua ya. Jadi kira-kira begitu Pak Pur. Bisa langsung komunikasi kah interaktif Ibu Tuti kalau mereka ada pertanyaan?
Ya, mungkin gimana Pak Pur, sudah cukup jelas atau ada yang masih mau ditanyakan Pak Pur? Sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Pur. Oh siap Pak Pur. Ya, enggak. Ini saya keluar gimana nih saya keluar? Stop. Stop. Apa? Pak Ir. Oh, stop share ya. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ir. Lalu ada pertanyaan lagi nih, kelihatannya soal dari sisi teknologi ya. Bagaimana solusi untuk sanitasi daerah pinggiran sungai? Mungkin Pak Edward bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya nggak tahu Pak Pur tadi di mana, karena kebetulan waktu itu Halmahera itu menjadi contoh. Waktu itu nama teman saya namanya Pak Sarwono ya. Sekarang Pak Ono itu pindah ke Jakarta. Tapi waktu Pak Ono lulus dari S2 di ITS, beliau kembali ke sana. Itu dia perumahannya kayak di Banjarmasin, Bu. Jadi rumah-rumahnya tuh di atas kayak orang Bajo atau gimana gitu ya. Rumah-rumah itu ber-IMB loh, Bu. Itu bukan rumah liar, tapi rumahnya itu di atas air. Ada yang di atas laut, ada yang di atas sungai. Nah, kalau di atas seperti itu kan jelas-jelas nggak bisa dikasih tangki septik gitu ya. Jadi teknologi itu benar-benar sesuatu yang membuat orang itu hidupnya nyaman. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang tinggal di atas sungai, dan itu rumah-rumah tidak ilegal apalagi ya. Nah, jadi harus pakai sistem perpipaan, Bu. Jadi Bu Tuti, kalau ada orang tinggal di atas sungai ya harus pakai sistem perpipaan, tapi harusnya jadi pakai kayak ipal permukiman. Ipal permukiman. Ipal permukiman itu di masyarakat sering disebutnya dengan ipal komunal ya. Dalam aspek hukum, nanti Pak itu ahli hukum, nggak boleh bahasa Indonesia itu lagi-lagi salah ya. Tapi kalau masyarakat umum mengatakannya ipal komunal ya kita menurut saja. Tapi dalam konteks aturan itu namanya ipal permukiman ya, nggak ada ipal komunal. Jadi pipa-pipa yang ada di bawah rumah itu dialirkan ke suatu tempat. Jadi justru dari laut atau dari sungai dibawa ke darat, Bu. Nah, sehingga nggak bisa lagi pakai tangki septik, tapi sedikit lebih advance dari tangki septik, karena kan yang dialirkan itu sebenarnya juga yang dialirkan jangan tinjanya saja ya, jangan limbah kakusnya, tapi juga mandi cuci dapurnya. Sebab sebenarnya ini lagi-lagi peluang bisnis, bahkan tapi bukan sekarang, saya nggak tahu ya. Itu kan di mana-mana, kalau kami dari lingkungan itu kan ingin membuang kata-kata limbah dari kamus bahasa Indonesia. Kata-kata limbah dalam bahasa Indonesia itu kalau ditulis dalam kamus tuh kayak tidak berterima kasih kepada Tuhan. Jadi yang namanya tinja, yang namanya pipis, yang namanya sampah itu kan semuanya benda-benda yang bisa didaur ulang. Ya mungkin ada yang namanya residu, itu lebih terhormat mengatakannya residu. Tapi ya apa boleh buat, sampah itu kan sudah dikenal. Jadi mestinya benda-benda yang limbah tadi itu dibawa ke darat, tidak lagi pakai tangki septik ya Bu ya. Tapi ada yang namanya anaerobic baffled reactor, ada lagi yang namanya macam-macam gitu ya. Nggak enak saya berceritanya karena lebih advance. Nah, bahkan yang keluar tuh jadi bening, Bu. Dan ternyata di Surabaya yang begituan sudah cukup banyak, walaupun memang BUD, CUD itu cerita lain. Tapi bentuk bening itu udah orang membuat wacana berubah. Loh, banyunya kok jadi bening. Nah, terus ada yang dipakai cuci-cuci ya. Saya punya salah satu teman, air yang keluar dari ipal tuh dipakai wudhu. Karena bening ya banyunya ya gitu. Waduh, kita ini kan jadi serba salah ya. Lo banyu bening kok nggak boleh pakai wudhu gitu. Padahal kalau itu diperiksa E. coli, wah E. coli-nya banyak banget gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau beyond ipal, sebenarnya itu tidak dibuang sesuai dengan baku mutu Ibu Menteri KLHK, tapi air yang sudah diolah jangan dibuang karena sakjane iso didaur ulang. Cuci motor kek, siram-siram tanaman kek, jangan dibuang ya. Itu air tuh mahal sebenarnya. Itu Bu Tuti. Ya, ini apakah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kota Balikpapan ya? Ya. Yang dimana pemukimannya justru di atas air. Ya. Masyarakat tuh langsung membuang semua limbah, cuci kakus, semuanya ke perairan di bawah rumah gitu ya. Saya pun pernah mengalami itu, langsung dibuang ke bawah gitu ya. Apakah ada solusi untuk penanganan sanitasi yang seperti itu ya? Bu Tuti, saya punya percobaan itu saya baru selesaikan tahun lalu. Jadi saya hanya melebatkan air limbah itu di tanah
hanya dengan air limbah itu saya suruh lewat di tanah itu dengan jarak lewat itu hanya 1 meter. 1 meter, Bu ya. Jadi air itu jadi dari rumah dimasukkan dulu ke dalam tanahnya yang di bawah rumah, Bu. Jadi masuk ke dalam air pipanya. Jadi air limbahnya itu dimasukkan ke pipanya, masuk ke dalam tanah, Bu ya. Jadi lewatnya cuma 1 meter kedalaman pipa itu. Ternyata penyisian BOD, E. coli dan sebagainya itu bisa di atas 70% loh, Ibu. Jadi itu kayaknya memang, jadi kalau pemerintah tegas, nggak boleh dibuang ke, maksudnya gini, saya suka bayangkan ya. Jadi pipa itu dari rumah, mandi, cuci dapur, kakus, odol, semuanya dibuat. Pipanya tuh ditembuskan dulu ke bagian tanah. Jadi pipanya tuh pipa 200 mm gitu dari PVC, Bu. Panjangnya yang ada 4 meter itu udah cukup insya Allah. Nggak pakai 2 lonjor. Tapi pipanya tuh dimasukkan ke bawah tanah. Dasarnya sungai. Jadi kan rumahnya kan di atas sungai. Nah, pipanya tuh dimasukkan ke dalam, Bu, selama 1 meter. Itu air, itu enggak akan penuh, Bu. Jangan khawatir. Ini orang kadang takut banget sih. Buang saja ke situ, tapi kedalaman pipa ujungnya tuh dimasukkan 1 meter ke dasarnya sungai. Itu air yang keluar insya Allah tuh bersih, Bu. Ya, itu 70%, 80% itu jauh lebih bagus daripada dibuang langsung ke sungai. Tapi kalau memang mau kesatria sebagai pengelola negara, bukan pengelola pemerintah ya, saya tidak mengatakan pemerintah tapi negara, mestinya ya dibawa ke tepi sungai, diolah seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Oke, jadi gitu Pak, dari Balikpapan, Pak siapa ini? Oh, Bu Mega. Bu Mega, Bu. Balikpapan ya. Solusinya, jadi pipanya ditembuskan, dilewatkan air ya Pak Edot? Ya, menembus air sampai ke dasarnya sungai, Bu. Dasar sungai. Nah, pipanya tuh masuk ke dalam lagi. Jadi bukan pipanya tuh menerawang, jadi pipanya tuh masuk ke dasarnya sungai, diikat biar nggak kena arus. Itu udah jadi pengolahan alamiah yang cukup bagus. Ya, iya. Kalau gitu mungkin ini ya Pak Edot, bisa dijadikan perda atau apa gitu ya, karena daerah-daerah itu kan tidak di seluruh Indonesia kondisinya seperti itu. Jadi tergantung pada kondisi alamnya masing-masing kan ya. Saya rasa nggak tahu ya. Ayo kita bicara hukum. Saya beberapa kali diajak pemerintah daerah membuat ranperda dan naskah akademik. Kita harus melihat tapi saya rasa nggak akan melanggar hukum, Bu, karena itu jauh lebih baik menyelamatkan lingkungan, anak cucu kita lebih bagus terjaga daripada tidak jadi artinya hukumnya tidak ada tapi dibiarkan, itu kan lucu ya. Membiarkan tapi tidak dikasih solusi. Jadi to some extent ini Bu Ratih ya, cubluk itu still okay to some extent, karena sebenarnya pipa tadi itu sebenarnya teknologi cubluk, Bu Tuti, bukan teknologi septic tank. Tapi kalau kita clear, kita kesatria, pipanya jadi IPAL, jadi ESPAL ya, sistem penyaluran air limbah gitu loh, Bu. Jangan, ya harus ada solusi. Ya, setuju. Baik, kerabat TV Desa yang saya hormati, ini sudah semakin dekat jam 8, tapi masih ada sisa waktu sedikit. Silakan kalau ada yang ingin tanya langsung. Ini tadi dijawab oleh ini ilmu baru nih dari Pak Edot, apa sudah bisa dirilis ya? Ada respon Pak Edot. Tapi nanti saja, mungkin kita dengarkan dulu, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silahkan. Mungkin papernya bisa saya kasih, Bu, kalau nggak salah udah kami publikasikan kok. Oh, oke. Udah bentuknya sudah artikel. Ya. Silahkan mungkin dari Bapak Ibu yang sedang menikmati diskusi kita malam ini, ada yang ingin langsung berdiskusi, boleh dengan Bu Ratih, Pak Ir, dan Pak Edot. Bu Tuti, boleh saya nambahin sedikit? Oh, boleh, silakan Bu Ratih. Iya, jadi tadi saya lupa ada siapa yang bertanya terkait berapa sih anggaran biaya untuk membangun septic tank gitu ya. Sebetulnya kami ini ada beberapa opsi teknologi dan sudah lengkap dengan BOQ-nya. Jadi nanti kan disesuaikan dengan harga unit maksudnya harga material di masing-masing lokasi. Cuman kami tidak bisa share langsung karena artinya perlu pemahaman khusus dulu gitu. Jadi nanti yang berminat
bisa menghubungi saya by email gitu Bu, biar nanti kita bisa saya sangat terbuka untuk saya share. Nanti biar perlu penjelasan sedikit gitu, biar lebih mudah dipahami. Jadi ini adalah RAB atau BOQ yang kita gunakan untuk mendampingi BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Dampingan kami. Mungkin itu aja Bu Tuti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rati. Silahkan ditulis Bu Rati emailnya di chat supaya terbaca oleh teman-teman yang sedang mengikuti acara kita ini. Mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya langsung. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit. Ya, sambil mau tanya. Oh ya, silakan. Silakan. Ya, mungkin Pak Edot juga ya. Saya Purwono Pak dari Maluku Utara, Ternate ya. Saya sempat lihat ini kemarin banyak bantuan itu berupa kayak kapsul itu, kayak sapi tank itu ya. Kapsul-kapsul itu besar-besar itu ya kan, bahkan saya nggak tahu itu untuk fasilitas umum sepertinya. Cuman isunya di masyarakat nggak tahu, ada yang nggak dapat, ada yang dapat, tapi itu belum ditanam. Sedangkan isunya di masyarakat itu jangan ditanam, nanti meledak itu. Awas, alat ini nggak tersosialisasikan dengan baik kayak gitu ya. Jadi akhirnya mangkrak. Mangkrak nggak digunakan karena mereka takut itu. Jadi padahal memang wilayah situ memang untuk membuang BABS-nya memang memang sangat banyak ya. Jadi makanya ada alat itu untuk di fasilitas umum. Tapi ya itu informasi yang disebarkan itu mungkin karena ada yang nggak dapat, dia bilang itu awas meledak kalau nggak ya. Mungkin bisa kasih pencerahan itu seperti apa ya Pak ya? Mungkin saya bisa nanti share ke masyarakat di sekitar saya. Bisa dijawab Bu Tuti ya? Ya, silakan Pak Edot. Ketakutan yang sebenarnya cukup beralasan Pak ya, kalau kayak kata Bu Rati tadi, kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan yang mumpuni. Tapi ketakutan meledak itu wajar. Beberapa kali informasi itu ada tangki septik, tapi saya tidak setuju dengan kata-kata meledak ya. Explode itu enggak. Itu kalau bahasa apa ya? Saya enggak tahu bahasa Jawanya gimana sih Bu. Itu meledak tapi enggak keras gitu loh. Jeblok apa jenenge apa ngono ya? Jeblok apa? Bluk gitu loh Pak. Ambiar. Tapi enggak. Jadi kayak kayak dinamit dengan sekian TNT dan membuat orang itu kepalanya terpenggal, itu kayaknya enggak Pak. Cuma kalau tinjanya tuh terus jembret kena yang orang di sekitar itu, gitu yang terjadi Pak. Tapi kalau masyarakat nggak tahu, seakan-akan itu kayak bisa meledak. Enggak. Karena CH4, nah ini bahasa teknisnya Pak ya. Gas metan yang terkumpul di besarnya kayak ya Pak ya. Besarnya itu kayak tempat pompa bensin tuh ya Pak ya. Sampai sebesar itu ya Pak. Benar. Seperti pompa bensin ya. Iya. Pak Bu Rati mungkin juga agak paham. Kalau tidak ada perubahan itu, kalau nggak salah itu yang saya sebut tadi namanya anaerobic baffled reactor Pak. Itu sudah banyak dikenal banyak orang gitu, sampai bisa difabrikasi dari fiberglass Pak ya. Kalau nggak kuning warnanya biru biasanya itu Pak. Ada yang diekspos, ditaruh di atas, ada yang dipendam. Itu seandainya saya lihat warnanya biru Pak. Betul. Itu biasanya dikirim dari teman-teman dari Jogja, atau nggak tahu di Jawa Timur ada yang buat, atau mungkin Sulawesi Selatan bisa membuat itu. Itu mungkin isinya bisa sampai cukup besar itu Pak, beberapa bisa sampai ribuan mungkin ya, kubik ya mungkin sampai ya. Untuk bisa sampai 25 rumah itu Bapak, sampai 30 rumah, sampai 50 rumah pun mungkin bisa, tergantung speknya yang dipesan. Tapi itu dikuras juga Pak. Oh iya Pak, itu jeleknya. Jadi seringkali setelah dikasih itu tuh di lapangan itu nggak ada yang pengurasan. Bapak kalau pengen belajar itu datang ke Gresik, Pak ya. Di Gresik itu ada sekitar 100-an kayak gitu di Gresik. Itu mengapa mungkin menjadi contoh nasional. Pak Ir mungkin sama Bu Rati bisa nambahkan saya, karena mengurasnya konsisten. Tapi banyak lagi di kabupaten kota lain itu bukan muspro, tapi menjadi tidak jalan, karena memang tanpa dikuras berharap air yang keluar di effluent itu
sesuai dengan baku mutu, nggak bisa itu Pak. Jadi mudah-mudahan CH4 yang tertahan karena suasananya anaerobik itu nggak akan meledak kok Pak. Ya. Karena nggak banyak gitu. Saya tambahkan sedikit, Pak Edot. Saya tambahkan sedikit. Ya. Pengalaman kemarin pernah dengar masuk di televisi jamban meledak, meledos, apa tadi ya, ambiar, apalagi lah kata-kata itu ya. Itu ada di televisi. Sebetulnya pengalaman yang saya punya sangat sederhana. Jamban, apapun tangki yang disebutkan, ya, apalagi septik ya, apalagi tangki yang terbuat dari apapun termasuk fiber, ketika masuk dalam tanah, jangan lupa yang diperhatikan adalah udara, lubang udara. Nah, lubang udara itu sangat penting. Jadi ketika ada orang yang macet gitu ya, Pak ini tinjanya nggak masuk-masuk di dalam kloset saya, baik itu duduk ataupun jongkok. Ketika nggak masuk, sederhana. Coba cari aja angin-anginnya atau udaranya itu pasti buntu. Nah, untuk itu ya ketika buntu. Ketika tidak buntu, ketika kloset teman-teman ada di sini ini normal, coba dicek angin-anginnya boleh ditutupi pakai plastik, ya, tapi tidak rapat. Artinya plastik tas kresek itu diikat kanan kiri, ya. Kemudian klosetnya disiram pakai air satu ember. Jika ya di angin-angin itu plastiknya apa Bu? Melembung nggak Pak Bu namanya? Menggelembung Pak, menggelembung. Itu berarti angin-angin septic tank itu berfungsi, berarti aman. Tidak ada kata meledak, ya tidak ada kata meledak. Walaupun tadi disebut sama Bapak tadi ada CH4 atau gas metan itu, jadi ketika sudah ada udara aman, ya berarti udaranya yang tidak beres. Ya. Jadi septic tank itu yang paling penting adalah ada gas buangnya di atas septic tank itu. Itu tambahan dari saya. Dan jangan lupa masyarakat sekarang ini sebetulnya masih membutuhkan jamban jutaan. Ya. Mungkin pemerintah sudah melakukan antisipasi. Bagi pengusaha tidak usah takut, masih ada peluang banyak, karena pemerintah akan membantu mereka-mereka yang tidak mampu saja. Bagi yang mampu, berarti ada peluang, ada pasar, ada segmentasi pasar yang ada di dalam peluang kita. Ya, tidak usah takut dan tidak usah malu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ir. Satu pertanyaan lagi Pak Edot, terutama ini tentang teknologi masih dari Kalimantan Tengah, yaitu solusi TTG untuk septic tank terapung, ya terapung. Dan RPS yang sudah diuji di laboratorium dan mempunyai hak paten karya teknik sipil Universitas Palangkaraya. Ini khusus solusi sanitasi untuk daerah spesifik yang digunakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Desa beberapa kabupaten di Kalteng dalam percepatan ODF. Jadi ada teknologi itu Pak Edot. Bagaimana menurut Pak Edot? Itu yang tanya Bu Leli itu, Bu Leli kayaknya. Ya, ini Bu Leli. Ya. Bu Tuti, kalau Bu Tuti masih punya waktu berdiskusi sama teman-teman TV Desa, tidak ada salahnya walaupun kalau yang disebutkan Pak Irianto tadi itu mewakili populasi yang terbanyak dari masyarakat Indonesia. Jadi berbicara mengenai sanitation marketing, kita memang berbicara yang kayak Pak Ir, karena yang membutuhkan teknologi yang Pak Ir lakukan tuh banyak. Sedangkan yang disampaikan Ibu Leli ini itu not a big amount of people. Tapi kalau kita mengatakan universal access, ya kan, nggak usah pokoknya nobody left behind gitu ya. Artinya orang itu apakah dia di Kalimantan Tengah, apakah itu di Jawa Tengah, semuanya harus punya jamban Bu, dan jamban sehat. Nah mungkin untuk a certain group of people yang tanahnya airnya gambut, tindangnya itu mungkin perlu dibahas dengan teman-teman TV Desa Bu. Kalau yang hari ini memang kita membicarakan yang almost common di Semarang, di Jogja, tapi jangan dianggap bahwa semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan teknologi yang seperti itu. Nah, mungkin teknologi beginian, hybrid teknologi begini, siapa tahu bisa diwadahi oleh TV Desa dan kita membicarakan ini untuk tempat-tempat di Papua, di Sumatera, di Kalimantan yang memang
air tanahnya tinggi, Bu. Tanah gambut, ya. Tanah gambut dan sebagainya gitu, Bu. Memang ini waktunya sangat terbatas dan kita masih punya sisa nih ya, sisa yang perlu didiskusikan yang tadi disampaikan Pak Edot. Ini banyak yang spesifik sebetulnya kondisinya di Indonesia ini sehingga harus memang diskusinya lebih teknis lagi ya dan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi kami mohon maaf Bapak Ibu, para kerabat TV Desa yang saya hormati, waktunya habis dan sudah lebih dari jam 20, tapi saya yakin kita masih semangat untuk membahas persoalan sanitasi dan mungkin nanti saya akan minta izin lagi Pak Edot, Pak Ir, Bu Ratih untuk bisa dijadwalkan ulang untuk lebih tajam membahas untuk yang tidak common tadi ya Pak Edot ya. Yeah. Yang kondisi-kondisi spesifik. Saya mewakili SDG dan SDG ITS dan TV Desa sangat berterima kasih atas kehadiran 3 narasumber yang luar biasa dan juga atas antusiasme dari para peserta ya yang menyaksikan melalui Zoom dan ini cukup banyak. Dan ternyata cukup luas, jadi bukan hanya dari Jawa saja, apalagi dari Jawa Timur saja, tetapi dari seluruh Indonesia. Saya kira ini momen yang sangat bagus dan kita akan lanjutkan di diskusi yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Edot, Bu Ratih, dan Pak Kun atas kehadirannya dan atas pencerahannya. Semoga marketing sanitasi ini akan merebak ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga persoalan sanitasi bisa segera teratasi. Dan mungkin menarik juga Bu Ratih kalau kita hitung, kita evaluasi misalnya berapa sih keberhasilan dari model marketing sanitasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini. Karena kan ada uang dari pemerintah, ada uangnya masyarakat sendiri. Nah, ini tingkat kesuksesannya seperti apa? Ini sangat menarik juga untuk bisa dikaji ya, Bu ya. Terima kasih. Selamat malam para kerabat TV Desa yang saya hormati. Sampai di sini jumpa kita dan kita akan segera jumpa lagi di lain waktu untuk membahas hal yang sama dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan desa sesungguhnya. Terima kasih Pak Ir, terima kasih Pak Edot. Sama-sama. Ya, tidak ada foto bersama ini, tidak ada. Oh.